Salam, selamat hari Sabat, selamat berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar kembali pelajaran sekolah Sabat yang berjudul Lebih Banyak Lagi Pelajaran Daripada Guru Agung. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kami. Lebih dahulu kami mohon ampun atas semua dosa-kesalahan kami Tuhan, agar tidak menghalangi berkat yang Kau telah sediakan sepanjang acara ini. Kami serahkan seluruh acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang akan berbicara melalui hamba-Mu ini, sehingga apa yang kami dengarkan menjadi satu pelajaran yang indah dalam kehidupan iman percaya kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita pada hari Sabat ini, sekali lagi kami sampaikan judulnya, yaitu Lebih Banyak Lagi Pelajaran dari Guru Agung kita. Inti pelajaran selama 6 hari di sini sudah kita dengarkan sepanjang minggu ini, sangat jelas, sangat menarik, dan sangat menolong iman kita menjadi bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan. Lebih dahulu saya bacakan ayat intinya, terdapat di dalam Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, sudah 6 hari berturut-turut kita mendengarkan ringkasan daripada pelajaran ini, namun hari ini akan saya sampaikan sedikit sebagian daripada ulasan-ulasan yang telah kita dengarkan. Di antara lainnya, pendidikan Kristen yang sejati haruslah tentang mengarahkan kita kepada satu-satunya solusi bagi keadaan kita yang tidak jelas. Dan itu hanyalah meneladani guru agung kita. Kadang-kadang kita mempunyai satu problema, mempunyai satu keadaan yang kita tidak tahu jalan keluarnya sama sekali. Tapi dalam pelajaran ini, Yesus telah memberikan satu jalan yang sangat indah, sangat berguna, dan sangat baik bagi kita semua sebagai murid-murid Yesus. Masalah Adam, Hawa, dan ular. Setelah berdosa, Adam dan Hawa bersembunyi. Sebenarnya Allah tahu di mana Adam dan Hawa, tetapi Allah akan menunjukkan akibat dari perbuatan dosa mereka. Luar biasa ya, Tuhan sebenarnya sudah tahu mengapa dia bertanya, "Adam, Hawa, kamu di mana?" Padahal sebenarnya sudah tahu. Tujuannya hanyalah untuk menunjukkan akibat daripada berbuat dosa. Akibatnya lari, bersembunyi, takut bertemu dengan Tuhan. Dalam acara-acara kita sendiri, kita juga telah melakukan hal yang sama, dan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Karenanya, pertanyaan di manakah engkau juga bisa ditanyakan pada kita masing-masing. Itulah pelajaran mengenai lari daripada hadirat Allah. Mengenai kisah Yakub dengan bantuan ibunya telah jatuh dalam penipuan yang kejam. Dia melarikan diri dan bermimpi hingga mengetahui bahwa Tuhan masih peduli padanya. Juga kisah Yakub ini kisah yang sangat luar biasa bagi kita umat-umat Tuhan, bila mana kita mengingat kisah Yakub, di mana dia telah menipu abangnya, menipu ayahnya, akhirnya dia lari, akhirnya dia menderita, akhirnya dia bisa bertemu dengan Tuhan.
Apakah yang dapat kita pelajari dari kisah ini tentang bagaimana Tuhan dalam diri Kristus mencari untuk menjangkau kita meskipun kita berdosa? Sekali lagi, mengapakah pendidikan Kristen harus menjaga prinsip ini di garis terdepan dari apa yang telah diajarkan? Jadi pendidikan Kristen mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus tetap mempertahankan pengajaran yang daripada Yesus, supaya kita pun terhindar dari apa yang biasa kita lakukan, yaitu melakukan dosa. Yesus pada mulanya adalah firman. Allah yang bersama Adam, Hawa, dan Yakub muncul sebagai Yesus demi untuk menyelamatkan umatnya dari cengkeraman setan. Di sini juga satu pelajaran yang sangat indah mengenai keadaan Yesus pada waktu dia ada di bumi ini. Dia disebut rabi, yang disamakan atau diterjemahkan dengan guru. Juga kedua pengikut Yohanes Pembaptis, mereka memutuskan untuk mengikuti guru. Allah yang bersama Adam, Hawa, Yakub sekarang ini muncul sebagai Yesus yang telah menjadi guru atau rabi. Satu lagi di sini yang sudah dijelaskan, kisah seorang perempuan Kanaan. Walaupun dikatakan dia sama dengan anjing, namun dia tetap percaya Yesus memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Biasa, orang iman orang Kanaan itu menjadi satu pelajaran bagi murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang sudah beberapa bulan, beberapa hari, beberapa waktu bersama dengan dia, mereka tidak bisa mengenal, mengerti apa yang menjadi misi Yesus di dalam dunia ini. Apa yang menjadi misi Yesus dia sampai datang ke dunia ini. Sebaliknya, seorang yang tidak pernah mengikut Yesus, tapi hanya mendengar Yesus seperti apa, Yesus berbuat apa, Yesus menjadi seperti apa. Dia mempunyai satu iman yang luar biasa ketika dia memerlukan Yesus karena anaknya yang sakit. Dia tidak takut, dia tidak gentar, dia tidak putus asa walaupun disebut di dalam ayat itu sebagai anjing. Luar biasa iman perempuan ini. Walaupun saya sebagai anjing, anjing itu kan juga makan remah-remah roti dari tuannya. Dia tidak sakit hati, dia menunjukkan imannya yang kuat sehingga Yesus mengatakan kepadanya, Matius 15 ayat 28, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Bagaimana kita bisa memahami hal-hal kata-kata ini? Bagaimanakah kita bisa merespon jika sekiranya berbagai hal tidak terjadi seperti yang kita inginkan? Tujuan Yesus untuk memberi pelajaran kepada perempuan ini sebenarnya akan memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Biar murid-muridnya tahu apa yang menjadi tujuan dan misi Yesus ketika dia berada di dunia bersama-sama dengan mereka. Itulah sekelumit pelajaran hari Rabu itu mengenai perempuan Kanaan itu. Mengenai pelajaran hari Kamis, kisah seorang buta yang bernama Bartimius. Orang buta tidak melihat tetapi mempercayai Yesus. Yesus tahu dua kebutuhan umat manusia. Sehingga Yesus menyembuhkan Bartimius itu sampai 2 kali. Yang pertama, Bartimius belum begitu jelas melihat orang itu hanya seperti pohon. Tapi Yesus melakukan sesuatu hal yang kedua, akhirnya Bartimius bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dunia ini. Karena dia hanya mempunyai satu tujuan, ingin melihat. Dan dia sudah bisa melihat apa yang dia lakukan. Dia akhirnya
mempunyai satu ketetapan, mengikut Yesus kemana Yesus pergi. Apakah kita sebagai umat Tuhan, murid-murid Yesus, mempunyai satu tindakan atau perbuatan seperti Bartimius? Setelah kita diberikan berkat, diberikan kesembuhan, diberikan kebahagiaan, kita bertekad untuk mengikut Yesus sampai Maranatha. Kita menginjak ke dalam pendalaman, dan ini hanya sedikit saja untuk mengulas pendalaman ini karena sudah dijelaskan sejelas-jelasnya pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Di sini sebenarnya kita bisa membaca di dalam buku Ellen White, Ujian Penurutan, halaman 65-75 dalam Kebahagiaan Sejati. Ellen White mengatakan pada kita, di antara hal-hal yang lain, bahwa ketika kita benar-benar menanggapi guru agung, kita ingin memperoleh gambaran petanya, menapaskan rohnya, melakukan kehendaknya, dan menyenangkan dia di dalam segala hal. Kita baca di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 66. Bersama Yesus Kristus, kewajiban menjadi suatu kesukaan. Sekarang dari Alkitab, lihatlah Matius 5 ayat 7, yaitu khotbah Matius pasal 5 sampai pasal 7 maksud kami. Ini adalah khotbah di atas bukit. Satu dari ringkasan yang besar dari apa yang guru agung harapkan diketahui para pelajarnya dan dasar dari kerajaan yang akan didirikannya. Yesus telah mengajarkan kepada kita beberapa masalah, beberapa pelajaran di mana kita harus senantiasa mengikuti teladannya, baik di dalam mengajar tentang perbuatan, pikiran, perkataan, sikap, dan semuanya, karena karakter Allah inilah yang akan dijadikan dasar untuk mendirikan kerajaan surga yang kita harapkan untuk kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Untuk itu, janganlah kita senang menyusahkan hati Tuhan, mempermalukan hati Tuhan, dan menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan sudah sakit, sudah menderita, sudah melakukan segala sesuatu yang sangat luar biasa yang kita tidak mungkin bisa lakukan demi untuk keselamatan kita. Inilah sekelumit pelajaran 6 dalam triwulan ini, dalam buku sekolah sahabat kita. Kita bersyukur kita masih mempunyai kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan Tuhan. Dan sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.